Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini firman Tuhan yang saya bawakan bagi kita semua terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-6. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat yang ketiga hingga ayatnya yang ke-6 dengan perikop Paulus di Malta. Demikian firman Tuhan. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, melalui pembacaan kita saya memberikan tema yaitu tetap berdiri di dalam Tuhan walaupun berbagai masalah. Tetap berdiri di dalam Tuhan walaupun berbagai masalah. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kitab Kisah Para Rasul ini adalah kitab yang ditulis oleh Lukas sekitar tahun 63. Di dalam kitab Kisah Para Rasul ini, di dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ini, dikisahkan bahwa Paulus melakukan perjalanan penginjilan ke daerah-daerah. Dan pada saat itu, di dalam kisahnya, di dalam pasal yang ke-28 ini, Paulus menaiki sebuah kapal, dan ketika di dalam pertengahan perjalanan mereka, terjadilah badai yang sangat besar, dan kapal itu menjadi karam. Tetapi semua yang ada di dalam kapal itu selamat, dan pada saat mereka tiba di pantai, Paulus membuat sebuah api untuk memanaskan badannya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, nah selanjutnya seekor ular beludak menggigit tangan Paulus. Seekor ular beludak menggigit tangan Paulus, dan ternyata ular itu adalah ular yang beracun. Nah, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar apa maksud dari firman Tuhan ini. Yang pertama di dalam ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang keempat, di situ Tuhan tidak menghentikan ular itu menggigit tangan Paulus. Tuhan tidak menghentikan ular itu menggigit tangan Paulus. Di dalam pembacaan kita, ular itu bisa disebut sebagai masalah. Ular itu bisa disebut sebagai masalah. Kadang masalah atau ular itu bisa menggigit hidup kita sampai kita kaget dan takut. Sama halnya dengan ular itu menggigit tangan Paulus. Tetapi yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita adalah racun itu tidak akan membunuh kita. Racun itu tidak akan membunuh kita. Masalah itu tidak akan menghentikan rencana Tuhan yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang kita pelajari di dalam pembacaan ini, yaitu dalam ayatnya kelima, yaitu Paulus mengibaskan ular itu. Paulus mengibaskan ular itu. Pada kehidupan kita, terkadang kita mengalami yang namanya masalah. Baik itu masalah buruk, yaitu dihina, difitnah, perkataan yang buruk dari orang lain yang menyakitkan hati kita. Yang perlu kita lakukan adalah kibaskan dan buang masalah itu dalam kehidupan kita. Tidak usah kita simpan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Karena jika kita menyimpan masalah itu, maka itu akan menyakitkan, tambah menyakitkan dan membuat masalah yang besar. Nah, saudara-saudari, racun itu atau masalah itu
tidak akan menghentikan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah kibaskan masalah itu di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga yang kita pelajari di dalam pembacaan ini di dalam ayatnya yang ke-6 yaitu Paulus digigit di depan banyak orang. Wow, Paulus digigit di depan banyak orang. Apa yang terjadi? Di dalam pembacaan kita di dalam ayatnya yang ke-6, di situ ketika Paulus digigit oleh ular beludak, di situ banyak orang menanti-nantikan bahwa jika racun itu naik ke dalam pembuluh darah dan sampai ke jantung Paulus, maka rebah seketika itu juga Paulus. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat mereka menanti-nantikan saat itu, tidak terjadi apa-apa kepada Paulus. Tidak terjadi apa-apa kepada Paulus. Nah, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sama halnya dengan kehidupan kita saat ini. Terkadang banyak orang yang menantikan kita untuk jatuh. Terkadang banyak orang yang menantikan kita untuk jatuh. Apakah hal itu terjadi dalam kehidupan kalian maupun kehidupan saya? Boleh dikatakan ya dan dikatakan tidak, itu tergantung dalam kehidupan kita, terkait kehidupan saya dan saudara. Mereka memandang kita, apakah kita sudah jatuh? Baik itu di dalam pergumulan, baik itu di dalam masalah perkuliahan, bisnis, pekerjaan, di dalam keluarga terkadang terjadi konflik dalam keluarga sudah tidak akur lagi. Yang mereka nantikan bahwa kita akan jatuh terpuruk. Tetapi satu hal yang Tuhan selalu berikan di dalam kehidupan kita, walaupun kita sudah jatuh, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk jatuh semakin jatuh dan terpuruk. Tetapi Tuhan akan membangkitkan kita dan kita akan berdiri bersama Tuhan melewati masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, satu hal yang harus kita simpan di dalam hati kita bahwa tetaplah berdiri bersama Tuhan untuk menghadapi masalah yang ada. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, melalui pembacaan kita yang singkat ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 28, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-6, di sini dikatakan bahwa masalah itu akan tetap ada, tetapi yang harus kita lakukan bahwa ingat, di balik semua masalah yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang berkuasa akan memberikan rencana yang indah dan punya cara untuk memberikan jalan keluar agar kita dapat melewati masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terpujilah firman Tuhan, semua yang diberkati. Haleluya. Amin.